Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون قولنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan dan bertemu kembali di majelis yang mulia ini, yaitu kita sama-sama mempelajari fiqih tentang salat, yaitu khususnya hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah yang dapat kita amalkan dan kita ajarkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang dimakruhkan bagian kedua. Sekarang kita bahas bagian ketiga. Tapi sebelum masuk ke bagian ketiga, kita mengulang kembali bagian kedua yang lalu, yaitu ada 3 yang kita bahas pada pekan lalu. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, yaitu 1, melakukan gerakan membersihkan, membereskan tempat sujud dari batu-batu kerikil, atau bisa kita kiaskan, kita tarik hal yang sama dalam kehidupan kita, yaitu membereskan sajadah kita, membereskan sajadah, membereskan yang berkaitan dengan tempat sholat, atau mungkin bahkan dengan pakaian sholat. Membereskan itu makruh jika tidak dibutuhkan. Jika tidak perlu, itu makruh. Artinya bisa kita tetap sholat tanpa membereskan, hukumnya makruh kalau membereskan. Maka dari itu dianjurkan untuk bertahan, menahan diri, tidak melakukan gerakan merapihkan tempat sujud. Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah hadis, menyampaikan kepada kita sebuah hadis dari beliau, bahwasanya barang siapa yang menahan diri, menahan tangannya tidak bergerak, itu lebih baik baginya daripada memiliki 100 ekor unta. Jadi nahan diri tidak bergerak di dalam sholat itu lebih baik daripada mendapatkan 100 ekor unta. Oleh itu kita berusaha untuk menahan, kecuali benar-benar perlu, maka silakan lakukan gerakan tersebut. Itu poin yang pertama, yaitu tadi itu tidak merapihkan tempat sujud, menahan gerakan dari merapihkan sesuatu. Terus poin yang kedua, yaitu mengikat rambut. Ya, mengikat rambut atau pakaian kemarin sudah kita bahas. Mengikat rambut makruh, melipat pakaian juga makruh. Dianjurkan untuk melepaskan rambut saat sholat, melepaskan ikatan rambut. Yang kedua juga anjuran untuk melepaskan tangan, lipatan tangan dan lipatan kaki ketika sholat. Di luar sholat tidak apa-apa, ini bercerita di dalam sholat.
Kemudian yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah tidak menjalin jari jemari, ya, tidak menjalin jari jemari seperti ini dalam sholat, tetapi meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri seperti ini boleh, atau di pergelangan tangan, telapak tangan ini di pergelangan tangan, atau boleh lagi yang ketiga di betis tangan, di hasta sini. Ya, ada 3 pilihan, 1, 2, 3, ya. Semuanya boleh. Baik, itu yang dianjurkan, yang dimakruhkan seperti ini. Makruh seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan poin-poin berikutnya mengenai yang dimakruhkan dalam salat. Baik, di sini poinnya ada 4. 4 hal ini. Yang pertama adalah menguap di dalam salat. Menguap. Menguap ini bahasa Indonesia, ya. Mengeluarkan angin dari mulut. Mengantuk, ya. Narik, keluarkan. Narik, keluarkan. Menguap. Kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan." At-tatha'ub minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakdhim mastata'. Artinya menguap itu dari syaitan. Menguap itu baik di dalam salat atau di luar salat, qadarullah, ya, ini semua qadarullah, dan ini berita benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan. Jadi terima aja, ini berita. Sami'na wa ata'na. Ya, kalau kata dokter menguap itu karena A, karena B, karena C, terserah dokter mau bicara apa. Tafadhal, silakan. Sama seperti bayi nangis. Bayi baru lahir nangis, Pak. Lahir nangis. Kata dokter kalau nggak nangis sakit. Kata dokter harus nangis. Pukul biar nangis. Kata dokter, kalau nangis sehat, jantungnya bergerak, pernafasannya akan berfungsi, paru-parunya harus nangis, ya kan? Pluk, biar nangis. Tapi menurut agama kita, berita dari As-Sadiqul Masduq, berita dari seorang yang jujur dan terpercaya, Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang seorang nabi yang menerima wahyu, yang langsung menerima berita dari sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Apa kata Nabi sebab bayi menangis itu? Bertahu? Menyesal. Nyesel dia. Nyesel, kenapa keluar saya? Udah enak-enak di perut ibu. Nyesel, Pak, ya. Di dunia ini rusuh, ya. Ada lagi. Kata Nabi, ada hubungannya sama syaitan juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah ma min ibni Adam, tidaklah anak Adam, manusia itu, dia lahir yuladu, dia lahir kecuali ta'anahu syaitanu fi ahadi jambaihi, kecuali syaitan itu menusuknya di bagian pinggirnya ini, kanan atau kiri, dengan telunjuknya ditusuk, tek, begitu, baru dia nangis. Nabi kita informasinya mantap ini, ya. Jadi nangis tuh disentil setan itu. Disentil setan. Jadi setan udah nggak sabar nungguin kita, Pak. Keluar, ketika keluar, sambutan pertama itu setan yang nyambut. Itu hadis ajib, ya, ini, masya Allah.
Nggak sabar banget dia gangguin kita, tenang dia. Baru lahir udah digini, nangislah. Subhanallah, sang bayi yang terlahir fitrah suci itu, yang bersih, membawa tauhid. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu diciptakan di atas fitrah, yakni muslim, artinya muslim. Setiap bayi itu lahir itu muslim, bertauhid. Bapak ibunya lah yang menjadikannya yuhawidanihi, jadikannya Yahudi, wa yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, wa yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Itu kerjaan orang tuanya itu. Itu anak muslim, muslim. Semua anak yang lahir sebelum balik muslim. Dia kenal Allah, dia tahu Allah, dia kenal pahala, dia kenal surga, dia kenal neraka. Bapaknya aja nggak mau kenalin. Dia kenalin Pak, dia kenal. Begitu kata Nabi. Dalam hadis yang lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bertauhid, hanif, bertauhid. Jadi semua bayi itu bertauhid, semua bayi itu muslim. Gara-gara bapak maknya lah dia jadi orang kafir. Ya, jadi bayi itu muslim, bertauhid. Dia keluar, siapa yang pertama kali nyentuh? Syaitan. Syaitan. Akhirnya nangislah tuh anak. Nah, ini berita dari Nabi. Jadi apapun terserah, kata kesehatan medis, kata dokter anak, nangis begini nggak nangis begini terserah. Pokoknya kata Nabi kita disentuh oleh syaitan. Ada satu bayi di dunia ini yang nggak disentuh oleh syaitan. Isa alaihissalam. Isa lahir nggak disentuh. Kayaknya nggak nangis. Nggak ada bapaknya ya. Lahirnya di bawah pohon kurma jauh. Itu kalau ceritanya mengharukan, cerita lahirnya Isa alaihissalam kan, nggak ada bapaknya kan. Menyendiri. Maryam alaihissalam lahir masih merah udah bisa ngomong, ya udah bisa bicara itu. Dan pembicaraannya pembicaraan orang yang matang berpikir, pembicaraan orang yang kokoh ilmunya. Itu pembicaraan yang keluar dari siapa? Dari Isa alaihissalam saat keadaan bayi masih merah itu. Pembicaraannya kelas tinggi. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya hamba Allah, saya akan diberikan kitab, saya akan menjadi seorang nabi. Bayi, masih bayi, ngomongnya berat banget. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Aku dijadikan oleh Allah orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salah. Aku diperintahkan salat, waz zakah, diperintahkan zakat, madum tuhayya, selama aku hidup. Bukan main. Bayi Isa alaihissalam masih kecil, bicara itu membuat semua kaumnya yang memfitnahnya tidak bisa berbicara apa-apa. Semua dia. Oh, ajaib. Isa alaihissalam. Itu Isa alaihissalam dalam hadis disebutkan Isa tidak tersentuh syaitan dari doa ibunya, karena ibunya mendoakannya. Ya, ibunya dan neneknya mendoakannya. Itu ada dalam surat Maryam dijelaskan cerita Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jadi berita dari Nabi SAW itu berita yang benar, berita yang wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi Nabi SAW berbicara dengan wahyu. Di sini beritanya yang dari Nabi bahwa tatha'ub, tadi tatha'ub itu menguap itu dari syaitan. Menguap dari syaitan. Jadi setelah ini barang siapa yang menguap sebelum tidur, lagi ngaji, paling sering nguap itu lagi ngaji. Lagi ngaji atau lagi ceramah tuh. Wah, itu paling nyenyak. Jadi yang nggak bisa tidur suruh hadir kajian subuh, terpules. Kajian subuh sama qiyamul lail. Itu paling ngantuknya datang itu setan. Itu benar itu, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kadang yang ngajar ngaji pun ngantuk. Saya pengalaman juga. Datang segar pas sudah mulai ngobrol nih dengan, nggak di sini sih enggak, alhamdulillah maghrib, alhamdulillah. Ngajar ngaji Pak, ngaji Iqra, kadang ngaji. Pengalaman saya gitu. Jadi belum mulai itu ngobrol kan, seru kan, cerita-cerita gimana kabar, sehat. Ada setelah kita mulai ngaji itu kan saya dengerin, saya diktein, saya dengerin. Itu datang ngantuk ke saya, subhanallah. Ini syaitan datang, iseng sekali dia, ya.
Gurunya dibikin ngantuk, muridnya nggak ngantuk. Terkadang saya minta izin dulu Pak, saya mau wudu dulu. Ya saya minta izin, wudu ini setan gangguin. Nah, seperti itu. Jadi hebat sekali mereka itu mengganggunya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi syaitan mengatakan menguap itu dari syaitan. Kata Nabi, apabila kalian menguap, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahannya semampu mungkin atau sedapat mungkin menahannya. Menahannya yakni dalam artian menahannya yakni bisa bermakna yamna, bisa bermakna tahan jangan sampai menguap satu. Atau bisa juga dalam hadis lain disebutkan falyada' yadahu ala fih. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang menguap, letakkan tangannya di atas mulutnya. Nah, ini sunnah Nabi ternyata. Ya, ini anak-anak diajarkan. Bismillah. Ini saya ingat sekali masalah ini dari bayi Pak. Jadi dari bayi, kalau bayi itu nguap, ya, yang punya bayi, yang mau punya bayi. Itu kalau nguap ditutup. Dia kan tidak bisa nutup tangannya. Tutup pakai tangan kita atau pakai kain yang ada di situ. Falyadha yadahu ala fi. Bayi, anak kecil yang belum bisa nutup sendiri, tutup. Kata Nabi SAW, tutup. Sebab apa? Sebab fa inna syaitan. Karena syaitan itu yadkhulu ma'at tatha'ub. Syaitan itu masuk ke dalam diri hamba Allah melalui uap. Ya, masuk ke dalam diri kita melalui uapan itu, menguap yang tidak ditutup. Coba ini informasi ini ajaib nih, informasi ini benar-benar ada yang ngantuk. Baru di ini. Jadi ya nguap ini menular ya. Ya berarti setannya gangguin. Nguap menular ya. Saya ingat juga itu dulu kalau sekolah itu, kalau bagian yang tidur saja tetangga tuh dua tidur gitu. Berarti itu nular tuh ya. Yang ini ngantuk ya. Jadi intinya di sini ditutup. Nah ini penting kan buat bayi, buat anak kecil. Karena mereka tidak tahu, maka ditutupkanlah oleh ayahnya. Karena itu pintu masuknya syaitan. Dan syaitan itu paling naudzubillah min dzalik. Dia paling suka gangguin anak-anak. Ya, anak-anak. Jadi ya cara penjagaan anak-anak tuh banyak bacain doa di sininya nih. Nih Pak, di sini. Ubun-ubun ya. Ubun-ubun tuh kalau kita ingat anak yang kecil yang masih palanya masih denyut. Nah, itu ubun-ubun Pak. Namanya bahasa Arabnya nasiyah. Ada di surat Al-Alaq. Nasiyatin kadzibah. Kalla, apa itu ayatnya? Kalla la illam yantahi lanasfam bin nasiyah. Kalau si Abu Jahal tidak berhenti ya menyiksa Nabi, lanasfam bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya nih, ditarik ubun-ubunnya. Allah ditarik ubun-ubunnya. Kalau dia tidak berhenti. Tapi dia berhenti nanti akhirnya di dalam sejarah dia berhenti. Nasiyah. Lanasfam bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya. Maksudnya sampai mati. Terus di situ kata Allah, nasiyatin kadzibah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Penting sekali artinya. Nasiyah itu yang ini. Nih, bagian sini. Di situ disebut nasiyatin kadzibah, khati'ah. Si ubun-ubunnya si Abu Jahal itu ubun-ubun kadzibah, ubun-ubun yang tidak beriman dan ubun-ubun yang beramal maksiat, yang pemaksiat. Ternyata Pak, ternyata dalam kajian otak itu, dalam kajian otak ini benar insya Allah. Saya sudah cek, saya sudah tanya kepada dokter yang ahli otak, terutama dokter syaraf ya. Itu di otak bagian depan ini, yang ubun-ubun itu, di sini nih manusia menentukan sikap dari sini nih, beriman, kafir, taat, maksiat.
Saleh tidak saleh, nerima tidak nerima, ini di sini nih. Di nasiyah ini. Makanya si Abu Jahal disebut nasiyatin kadzibah. Dia ubun-ubun yang pendusta, tidak beriman. Jadi di sini nih. Ya, ini nih yang menentukan. Dia ambil keputusan, decision maker di sini, otak yang ini. Ya. Di otak inilah yang menentukan nasiyah ini. Maka disebut nasiyatin kadzibah khati'ah, yaitu bukan otak, ubun-ubun pendusta yang tidak beriman dan ubun-ubun pemaksiat. Itu ubun-ubunnya isinya anjuran maksiat dan anjuran kafir, anjuran tidak beriman. Ubun-ubun siapa itu? Abu Jahal. Nah, makanya anak kecil itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, anak kecil itu sering-sering dibacain di ubun-ubunnya sini. Dibacain u'idzuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Di ubun-ubunnya sini. Ubun-ubunnya. Dia beriman, dia taat sama bapaknya, taat sama ibunya, dia baik enggak baik di situ. Makanya istri juga digituin. Istri gituin aja Pak, yang macam-macam dikit nih. Istri, anak udah gede juga enggak apa-apa. Sininya nih. Dia tuh membangkang, membantah tuh di sini, semuanya di sini. Ya, itu sumbernya. Itu nanti hati ikut juga, tapi itu sumbernya disebut dengan nasiyah. Jadi kaum muslimin, anak-anak itu termasuk yang naudzubillah min dzalik, itu gampang diganggu oleh setan. Makanya sering dibacakan di atas ubun-ubunnya, dibacakan ya Allah jauhkan dari setan, jauhkan dari setan. Wa idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma. Terus oleh karena itu juga jika seorang anak bayi dia tatha'ub atau menguap, maka tutup, karena syaitan yadkhulu ma'at tatha'ub. Syaitan masuk bersama tasawuf. Begitu juga lagi salat. Lagi salat, khususnya lagi salat, jangan menguap. Kalau menguap di luar salat tidak makruh, tidak apa-apa. Itu boleh dan itu dari syaitan. Anjurannya tadi diapakan? Ditutup. Kalau di dalam salat ditahan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa nahan juga karena sudah ngantuk, maka ditutup juga. Ini juga sama. Terkadang kita segar, rapat, segar nih, rapat. Atau ngajar segar. Giliran masuk masjid, mau sholat, pas lagi sholat suka ngantuk. Ya emang begitu, suka menguap. Itu semua dari syaitan. Oke, apa yang dilakukan ketika ingin menguap? Satu, ditahan. Kedua, ditutup. Kenapa ditutup? Karena syaitan masuk. Syaitan masuk. Yang ketiga ini ada hadis Nabi, wala yaqul ha, huruf ha. Maksudnya adalah bersuara. Gitu ya. Hah? Oh, dia dimaafin di mana? Ya. Oh, gitu. Jadi jangan mengucapkan oh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, dzalika minasyaitanu yadhaku minasyaitani yadhaku minhu. Karena syaitan akan menertawakannya. Subhanallah. Masya Allah ya. Informasi simpel, sederhana tapi penting. Jadi jangan bunyi. Jangan bunyi. Silakan menguap tapi jangan berbunyi. Kalau berbunyi apa? Tawain nama setan. Apalagi disengaja. Dan kalau disengaja tuh paling enak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahumma ighfir lana. Semoga Allah ampuni kita. Jadi kalau ada suaranya makin puas menguapnya. Ternyata kalau dalam hadis disebutkan syaitan menertawakan kita. Subhanallah. Allahumma ighfir lana. Syaitan ini iseng aja. Makanya disebut dalam Al-Quran, inna syaitana kana lakum aduwwam mubina. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ternyata dia menertawakan kita kalau kita menguap dengan suara. Baik, intinya menguap itu adalah makruh di dalam salat. Yang ke-10, juga makruh adalah mengkhususkan suatu tempat di masjid terus-menerus. Nah, ini mungkin udah disampaikan oleh almarhum ya. Saya ingat beliau dulu sering menyampaikan ini. Almarhum Ustaz Rizal rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Yaitu mengkhususkan tempat. Di sini nggak ada ya. Kecuali sakit mungkin perlu bersandar.
atau pakai kursi di pojok, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Mengkhususkan tempat, tidak boleh orang di situ, nggak boleh juga. Kalau dia masuk nih, terus di pojok terus, tapi dia tidak memotong orang Pak. Jadi emang dia masuk datang sana, masuk datang sana, itu tidak apa-apa. Berbeda ketika begini, dia masuk nih, telat. Ada orang udah di sana, dia bilang, ini tempat aneh. Nggak boleh itu. Emang kos-kosan, nggak boleh itu. Ente telat, nggak boleh. Jadi tapi kalau dia terus masuk duluan, di sini terus nih, di sini terus, itu nggak apa-apa. Ini yang dimaksud adalah dia, iya, ngusir. Iya, ini tempat saya. Iya kan telat ente. Iya. Jadi yang dimaksud adalah mengkhususkan tempat, baik dia terlambat atau tidak terlambat, dia meminta tempat di situ. Itu yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Masjid tidak boleh. Ini mohon maaf, ini yang boleh cuman 2 doang. Imam sama wakilnya. Itu kalau wakilnya 1. Kalau wakilnya 2, berarti 3. Ya. Kalau nggak salah di Masjidil Haram berapa wakilnya ya, kalau lagi sholat itu, terutama tarawih ya, belakangnya tuh wakilnya banyak tuh, wakilnya profesional semua, lupa dikit belakang, nggak perlu teriak-teriak, diserang, waduh, belakangnya profesional semua, gitu, masya Allah itu. Jadi itu yang boleh, sisanya nggak boleh. Ketua masjid nggak boleh, ketua Idul Adha boleh. Idul Adha mumtaz nih Pak Tomo, selamat bekerja terus, maju terus. Hah? Nggak boleh juga. Presiden, wakil presiden nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan? Kenapa nggak boleh ini? Kalau ditanya kenapa nggak boleh? Kenapa dilarang oleh Allah di masjid ini, di rumah Allah ini membooking tempat? Hadza baitullah, ini rumah Allah. Di sini yang terhormat adalah yang datang pertama. Yang terhormat adalah yang bisa menjadi imam. Yang terhormat adalah orang yang paling bertakwa. Nggak ada jabatan di sini. Nggak terima, Allah nggak terima. Di sini nggak berlaku. Ya, tapi ya begitulah, musibah. Musibah, susah. Ya, jadi kalau baik, bagaimana kalau seperti Nabi? Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini. Kalau nggak salah beberapa pertemuan yang lalu, waktu itu Nabi di sini apa di sana? Bukan di sini kali ya. Intinya Nabi pernah ada undangan sholat asar, sehingga beliau itu sholat asar ketika orang sudah masuk, udah mulai, ya, orang udah mulai. Itu yang Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semua depan sudah full soft, ya, sudah full, sudah. Pokoknya tidak ada tempat khusus, bahkan tempat untuk Nabi pun nggak ada saat itu, beneran. Ya, udah komat, Abu Bakar maju. Saat itu Nabi SAW masuk dari belakang terus menerobos ke depan. Kalau itu boleh, ya, menerobos ke depan sampai ke depan, tinggal minta tolong geser kanan kiri boleh kalau gitu. Ya, kalau gitu boleh, paham ya? Tapi kalau mengkhususkan di depan, orangnya belum datang. Di depan itu tidak boleh. Mungkin kalau muadzin karena tugas bolehlah muadzin. Tapi yang paling boleh sekali adalah tadi apa? Imam dan wakil imam. Muadzin di situ aja duduknya. Ntar kalau qomat baru. Ya, intinya tidak boleh mengkhususkan tempat, hukumnya makruh. Nah, ini udah ada hadisnya, selalu melarang seseorang selalu menempati tempat tertentu dalam sholat sebagaimana unta ditambatkan di tempat tertentu. Baik ya, itu jelas. Nomor 11. Nah, ini nih. Sholat pada saat makan sudah dihidangkan. Nah, ini gimana cara melaksanakan ini? Ya, hati-hati nih, ini jangan sengaja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha." Jika makan malam sudah dihidangkan, lalu iqamah salat juga sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan
malam. Ya, makan malam sudah dihidangkan. Makan malam sudah dihidangkan. Tiba-tiba qomat. Apa yang dilakukan? Makan malam dulu. Terus kita lihat hadis yang berikutnya. Idza kana ahadukum 'ala ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Jika salah seorang di antara kalian sudah berada di hadapan makanan sudah ada nih. Ya, 'ala ta'am, sudah ada di depan makanan. Hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga dia menyelesaikan makanannya meskipun salat sudah didirikan atau qomat sudah dikumandangkan. Dia tetap menghabiskan makanannya. Kemudian ada lagi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Ibnu Umar yudha'u lahu at-ta'am, disajikan makanan, wa tuqamus shalah, kemudian iqamah dikumandangkan, fala ya'tiha hatta yafrugha, namun beliau tetap makan sampai selesai. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, sambil mendengar bacaan imam. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini agar tidak ada yang mengganggu fikiran saat salat dan merusak kekhusyuan. Juga menjelaskan pentingnya khusyuk dalam salat walaupun terlambat memasuki jamaah, namun tidak dijadikan kebiasaan. Ini jangan kebiasaan nih. Ini sesekali aja. Ya, jadi ulangi ya. Kalau makanan sudah dihidangkan, terus qomat, bukan sudah dimasak. Beda sudah dimasak dengan sudah dihidang. Apa bedanya? Dimasak masih di dapur. Jadi kalau orang masak, lihat dulu. Wah, kalau dihidangkan pada kagak ke masjid nih. Jadi kalau udah dimasak beda, itu beda lagi. Itu masih bisa kita berangkat ke masjid. Ini sudah dihidangkan. Kita duduk di situ, nasi datang. Ya, tiba-tiba iqamah. Tiba-tiba iqamah, bahkan iqamah. Maka azan, iqamah. Maka saat itu kita masih boleh makan. Dan ini kaum muslimin, ini tuh kejadiannya dulu orang nggak ada jam begini. Nggak ada nih jam begini. Ini 18.59, udah tahu 10 menit lagi ini. Iya, udah kelihatan nih 10 menit lagi. Jangan sengajain, ini udah 10 menit lagi. Ya, zaman dulu ini hadis ini berlaku, sampai sekarang berlaku, hadis tetap berlaku. Ya, cuman hadis ini zaman dulu nih bisa terjadi sering atau bisa terjadi dengan mudah karena orang tidak punya jam seperti nggak tahu. Jam tangan ada nggak sih dulu? Saya juga kurang tahu. Mungkin jam itu ya, jam pasir atau jam itu tuh. Ya, itu juga yang punya nggak semua kali. Ya, jadi intinya mereka itu dulu menentukan sholat bahkan bukan pakai jam kan? Bukan pakai jam kan? Iya, ada tiangnya. Iya, mereka ngelihat ke langit kalau subuh, kalau maghrib isya ngelihat ke ufuk sana. Sehingga orang yang masak tidak bisa menakar ini kira-kira udah mau isya belum. Ya kalau sekarang bisa ditakar. Apalagi di kampung-kampung, kalau di kampung suka ada pendahuluan, ya ada sholawat atau apa gitu kalau di kampung. Itu udah ada pendahuluan. Udah mau qomat nih, udah mau azan. Nah, jadi ini adalah cerita apabila kita tidak tahu waktunya, tiba-tiba makanan sudah disajikan, maka silakan dahulukan makan. Di sini Imam Ibnu Hajar, ini anak jelaskan ya, sebagian ulama mengambil hadis ini apa adanya. Pokoknya ada makanan di situ, makanan depan muka, qomat, makan. Apa adanya, mau lagi lapar, mau masih kenyang, mau makanan bisa dimakan nanti, mau makanan rusak nanti, pokoknya nggak pakai alasan. Begitu kata Nabi, amalin. Ngerti ya? Ini pendapat pertama, paling enak ini. Pokoknya ada makanan, makan aja udah. Mau lapar atau makan? Saya lapar, makan. Saya nggak lapar, makan. Udah depan. Kan begitu hadisnya. Dalilnya kuat semua nih, Bukhari Muslim. Dan ini ada perbuatan sahabat. Siapa di situ?
Ibnu Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu tetap makan walaupun udah qomat, sampai beliau makan sambil dengar suara imam. Jadi sebagian ulama mengatakan pokoknya makan, nggak pakai kenapa. Udah makan aja. Kalau azan atau qomat bersamaan dengan disediakan. Ingat ya, disediakan. Kalau belum, beda lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, nah nih, biar nggak salah paham nih. Dalam mazhab Syafi'i, kejadian ini beliau mengatakan boleh seperti ini, ada syaratnya. Imam Ibnu Hajar mengatakan ada syaratnya. Syaratnya 2. Kalau lapar banget, boleh makan dulu. Kalau ya, kata Imam Ibnu Hajar begitu. Kalau lapar banget, lakukan. Kalau nggak boleh begini, tinggalin. Terus kata beliau syarat pertama tadi apa? Kalau lapar banget, keringat dingin, lapar banget, silakan makan duluan. Karena sholat sambil keringat dingin sambil lapar makruh, nggak boleh. Makanya makruh ninggalin makanan dengan keadaan lapar masuk sholat, makruh. Nanti ada lagi makruh. Makruh itu nahan lapar, nahan air, buang air, makruh. Nahan makruh pokoknya. Yang nahan makruh. Nahan masukin makanan, nahan ngeluarin bekas makanan, makruh. Nggak boleh nahan. Makanya kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i, hadis ini sholat kita jadi makruh. Ya, ada makanan kita tinggalin, sholat kita jadi makruh nih, gara-gara kalau kita sholat mikirin makanan. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia makruh kalau dia kelaparan banget. Kelaparan banget dia harus makan dulu, nggak boleh sholat. Makruh sholat sambil lapar, begitu maksud beliau. Ya, yang kedua kata beliau, kalau makanannya ditinggal sholat rusak. Ada nggak sih makanan ditinggal sholat rusak? Nggak ada ya, malah makin enak. Nggak ada. Nggak ada, makan kucing tutup aja. Jadi kita ambil pendapat yang pertama tadi. Ya, penjelasan pertama. Makruhnya kapan? Makruh sholat ketika ada makanan kapan? Kalau sholatnya sambil menahan lapar. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut ulama yang lain, gimana tadi? Makan aja. Mau pilih yang mana? Kalau menurut Anda sih makan aja ya. Ini Ibnu Umar melakukan ini dan nggak ada penjelasan dari Nabi. Lapar nggak lapar, udah pokoknya makan aja. Tapi jangan dijadikan. Nah itu, ini kalau lagi safar, lagi jalan di perjalanan, nggak apa-apa sih. Lagi perjalanan ini sering kita nih pulang kantor lapar banget maghrib, tapi udah sholat maghrib, aneh lapar banget, makan dulu azan, makan aja, ntar baru ke masjid. Itu nggak apa-apa, jangan kebiasaan. Nah, baik, selesai 11. Sholat pada saat makanan dihidangkan. 12 yang terakhir, sholat setelah memakan bawang merah, bawang putih dan daun bawang. Maksudnya mulutnya bau. Ya, makruh. Baunya bau bawang merah, bawang putih, bau daun bawang. Bagaimana bau pete? Makruh. Bau jengkol? Makruh. Hah? Bau jigong? Makruh. Semua yang bau mengganggu kanan kiri makruh. Ya, bajunya bau, rambutnya bau, mulutnya bau, makruh. Makruh. Ya. Terutama salat subuh makruh. Makanya disunahkan pakai minyak wangi itu, ada minyak wangi tuh situ tuh. Pakai minyak wangi. Udah habis, beliin lagi. Mungkin jamaahnya rame di sini, paling rame kali ini masjid ini ya. Ini masjid rame banget ini. Al Ikhwan sana rame. Ini kayaknya ini paling rame ini. Masya Allah lah jamaah kayak kita ini ramenya Masya Allah. Jadi minyak wangi pun cepat habis. Ya. Tapi kan kotak amal cepat penuh juga, jadi beli lagi aja. Beli lagi. Nah ini dalilnya, kata Nabi, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauh dari kami dan menjauhi masjid kami, hendaklah dia duduk di rumahnya. Maksudnya bukan suruh sholat di rumah, maksudnya bersihkan dulu baunya baru ke masjid kami. Wallahu a'lam. Silakan apabila ada pertanyaan mengenai makruh. Iya Pak.
Rokok juga bau juga. Rokok itu bau. Rokok haram atau tidak haram tergantung yang berfatwa. Kalau Anda haram. Kalau kata yang ngerokok makruh. Baik, rokok itu hukumnya memang begitu. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Bagi yang bilang makruh, dia bertanggung jawab dengan fatwanya. Bagi yang bilang haram, tidak boleh merokok. Anak ikut yang mengharamkan rokok. Jadi rokok juga termasuk bau yang makruh. Bau rokok makruh. Nah, mengganggu. Nah, mungkin sedikit penjelasan kenapa iya, karena takabur ini tidak menunjukkan tunduk kepada Allah. Kalau ini tunduk, ini tunduk. Tapi ketika begini menunjukkan tidak menghormati Allah Azza wa Jalla. Jadi dia bukan batal, makruh aja begini. kalau di luar sholat Tidak apa-apa, kan menghadap Allah. Gak apa-apa. Saya nggak tahu kalau sambil duduk ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu Pak. Takut salah saya. Sambil duduk sambil ini begini ya. Ini bercerita di dalam Sahih mana hadisnya? Kemarin. Bentar, saya baca. Menyilang-nyilang jari ya. Bismillah. Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu. Barang siapa yang berwudu dengan baik, thumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian pergi ke masjid, fala yushbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi shalah. Maka janganlah dia terus kemudian dia habis wudu, dia ke masjid, maka janganlah dia menyilang jari jemari dalam keadaan salat. Fi shalah. Nah, fi shalah. Di luar salat itu enggak. Saya belum dapat keterangan di luar salat. Wallahu a'lam, ini fi shalah. Nah, ya. Kan gini, saya nggak tahu ya, saya takut hadisnya belum sampai ke saya. Tapi ini bicara sholat, dan ini bukan haram, makruh. Tamam. Sama seperti nguap di dalam sholat makruh, di luar sholat apa yang muskil? Kalau di luar sholat makruh susah. Susah dalam sholat ini. Sama kayak ini ngelipet di dalam sholat, di luar sholat nggak apa-apa. katanya ada yang bilang makruh itu saudara dekatnya haram. Makruh saudara dekatnya haram. Yani makruh babul, kata ulama al-makarih bab min abwabul muharramat. Makruh itu bab haram, bab masuk tetap kepada yang diharamkan. Tapi makruh-makruh yang di sini khafif, ringan ini. Insyaallah ringan kan dari kemarin? Walking tempat ringan kan? Tapi tetap kita tinggalkan ya. Kita usahakan untuk tidak melakukan yang makruh ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mas Marwan udah masuk ke mimbar. Berarti udah waktunya tutup acara. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari Anda mohon maaf. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.